One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Kita ditemani oleh Bung Rusli. Bung Rusli, how are you? Fine, Sen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Where have you been, Bung Rusli? Ya, dari tadi pagi bekerja sebagai mahasiswa menyelesaikan studi. Oh, very good, very Yes, good. yes. Ya. Ya, Bung Rusli, minggu ini kita akan disajikan oleh laga yang sangat krusial dan sangat menarik antara Tottenham versus Chelsea. Ya, Bung Rusli, ini adalah laga yang sangat menarik di mana Jose Mourinho kembali akan berhadapan dengan timnya sendiri, mantan timnya. Mantan timnya. Kemudian sekarang kedua tim sama-sama berada di papan atas dan poin kedua tim juga mempunyai kesamaan. Tapi ada perbedaan di mana Chelsea semenjak pergantian pelatih ada tren performa yang cukup meningkat. Di samping itu sebaliknya Tottenham kelihatannya mempunyai performa yang tidak konsisten dan akhir-akhir ini justru beberapa kali mengalami kekalahan. Bagaimana Bung Rusli melihat persaingan kedua tim ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Safar. Ya, pada sebentar subuh, insyaallah sebentar subuh, salah satu laga yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa adalah antara Spurs atau Tottenham Spurs melawan Chelsea, di mana kita ketahui bahwa kedua tim ini merupakan tim yang selama ini menduduki papan atas dan masing-masing keduanya pernah menjadi pemimpin klasmen. Ya, cuma ada beberapa hari ini atau beberapa pekan dia turun ke posisi 3-4. Ya, ada hal yang sangat menarik dari pertandingan ini. Yang pertama adalah pertarungan antara Jose Mourinho. Kita ketahui bahwa Jose Mourinho ini adalah mantan pelatih dari Chelsea, di mana pada saat Jose Mourinho menangani Chelsea, dia berhasil mempersembahkan treble winner, yaitu salah satu prestasi yang diraih oleh Jose Mourinho pada saat dia menangani Chelsea. Kemudian sekarang dia menangani Spurs Tottenham yang merupakan klub yang beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama dengan adanya pemain-pemain yang berkualitas. Sekarang menghadapi Chelsea yang ditukani oleh pelatih dari Jerman, yaitu Thomas Tuchel. Thomas Tuchel ini dari segi pengalaman melatih tidak diragukan lagi. Kenapa? Dia pernah membawa PSG beberapa kali juara di Liga Perancis. Saya kira ini yang sangat antara strategi antara kedua pelatih ini yang kita tunggu-tunggu, yang kita tunggu-tunggu ya, bagaimana sistemnya atau strategi yang mereka gunakan. Yang jelas saya kira pertandingan akan sangat semakin seru. Kenapa? Karena apalagi kedua tim ini ingin masuk atau ingin melakukan kudeta terhadap tim-tim yang berada seperti Manchester United, dan bahkan kedua tim ini masih berpotensi untuk menjuarai liga yang sangat Liga Inggris Liga Inggris tahun ini. Kalau dia tetap konsisten untuk memenangkan pertandingan. Mungkin itu. Ya, kalau kita melihat ini Jose Mourinho ini menunjukkan tren yang berbeda dibandingkan dengan riwayat kepelatihan beliau. Kalau kita melihat bahwa di klub-klub sebelumnya dia selalu memenangi liga di periode kedua di mana dia melatih. Tapi kelihatannya di Tottenham ini akhir-akhir ini kelihatannya performa daripada tim Jose Mourinho ini kurang meyakinkan untuk
menduduki sebagai juara di Liga Inggris? Ya, memang salah satu kalau melihat tren daripada Jose Mourinho, memang pengalaman itu bahwa Jose Mourinho itu pada saat pertama kompetisi dia selalu memenangkan pertarungan. Tapi memang pada saat dia di pertengahan ya dia mengalami penurunan grafik. Dan perlu kita ketahui bahwa di Liga Inggris ini lagi-lagi saya katakan persaingan sangat kuat, persaingan sangat ketat, selain dihuni oleh pemain-pemain yang berkualitas, juga ditopang oleh pelatih-pelatih yang berpengalaman, yang syarat pengalaman sebelum dia masuk ke Liga Inggris. Itu yang ini yang menjadi menarik di Liga Inggris ini, dengan persaingan yang semakin ketat. Terkait dengan performa dari kedua tim ini, saya melihat bahwa akhir-akhir ini Tottenham sebelumnya itu mengalami kekalahan. Grafiknya dia selalu menurun, ada beberapa pertandingan dia mengalami. Sebaliknya Chelsea yang semenjak ditukangi oleh Thomas Tuchel, dia mendapatkan hasilan positif. Yang pertama adalah dia imbang, yang kedua ya dia pada saat pertandingan kedua ya dia memenangkan pertandingan. Ini merupakan suatu modal besar terhadap dari pelatih baru adalah Thomas Tuchel. Dan saya perkirakan bahwa Chelsea ini akan terus menanjak seiring dengan banyaknya juga pemain-pemain yang mereka miliki yang sangat dengan kualitas. Yang pertama adalah ada Abraham. Abraham ini merupakan salah satu yang beberapa tren ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi ancaman atau momok setiap lawan. Sementara di Tottenham juga perlu juga diketahui bahwa berdasarkan dengan ada kemungkinan Harry Kane yang menjadi tumpuan utama dari Tottenham adalah tidak bisa tampil. Tapi di Tottenham bukan saja Harry Kane, tetapi ada Son ini yang menjadi seringkali menjadi alternatif jika Harry Kane tidak ada. Saya kira dengan pertemuan antara Son dengan Abraham ini akan menjadi partai yang sangat menarik untuk kita tonton. Ya, kira-kira seperti formasi apa ini yang mau diturunkan oleh kedua tim? Apakah Jose Mourinho akan tetap mempertahankan formasi bertahannya, di mana dia harus mengejar kemenangan untuk supaya tetap bersaing di papan atas? Bagaimana, Bung? Kalau kedua pelatih ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu memiliki daya serang yang sangat kuat, berbeda dengan di liga-liga lain. Ya, kalau di Inggris itu dia memakai filosofi untuk menyerang, serangan. Jadi hal inilah yang sangat menarik, dan saya prediksi bahwa Jose Mourinho ini akan memasang 3-4-3. Ya, misalnya dia memiliki formasi andalan yaitu 3-4-3. Di mana ada Rodon, ada Dier, dan ada Davies yang menjadi berada antara pemain di tengah, dan ada di depan ada Son dan Lamela yang akan menjadi pasangan kena untuk sebagai pengganti daripada Harry Kane yang mengalami cedera. Yang selanjutnya di Chelsea, ya biasanya kalau kita melihat pengalaman dari Thomas Tuchel, dia sukanya main 3-4-2-1. Ya, artinya dia memakai penyerang satu di depan, di belakang dia memperkuat di belakang. Dan salah satu
salah satu pemain yang sangat sentral yang di Chelsea kalau dia di belakang adalah Azpilicueta. Inilah yang menjadi salah satu pemain kunci ya, yang kalau dia berada di belakang. Sedangkan seperti tadi saya katakan, kalau dia di depan, kalau pemain di depan ada Abraham yang yang sangat memiliki motivasi untuk mencetak bola. Begitu juga ada tahun ini ya salah satu transfer juga yang salah satu pemain yang sangat bertahan adalah yang terkenal dengan pertandingan David Silva. Ya. David Silva di Inggris ini memberi warna tersendiri dalam klub Chelsea ini. Ya. Dengan adanya dia di belakang ya secara otomatis belum selama dihuni oleh Tuchel ini atau dilatih Tuchel ini tingkat kemasukan bola sangat rendah, bahkan tidak ada masih perawan dia punya gawang sejak dia dihuni oleh sejak dia dilatih oleh Thomas Tuchel. Ya. Saya kira mungkin begitu. Ya, kalau kita melihat ini penampilan Tottenham Hotspur ini di awal-awal sempat menduduki puncak klasmen beberapa pekan di Liga Inggris, bahkan diperkirakan menjadi calon kuat juara Liga Inggris musim ini. Tapi kelihatannya beberapa minggu terakhir ini penampilan dari tim Jose Mourinho ini kelihatannya menurun. Ini kira-kira faktor apa yang mempengaruhi ini, Bung Rusli? Biasanya salah satu faktor yang mempengaruhi adalah persoalan fisik ya, di mana fisik dari pemain itu sendiri mengalami penurunan. Itu yang menyebabkan sehingga permainan tidak seperti yang diharapkan oleh Mourinho. Yang kedua, terkadang pemain unggulan dia ya ini Harry Kane ini yang menjadi pemain kunci untuk mendobrak atau mencetak bola ini masih sementara dalam cedera, sehingga Gareth Bale yang diharapkan untuk yang didatangkan dari Madrid untuk menopang dari atau menggantikan Harry Kane ternyata belum mampu untuk menyaingi kemampuan dari Harry Kane. Ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah di Tottenham. Ya. Okay. Kalau kita lihat ini, kira-kira siapa yang akan diturunkan oleh kedua pelatih sebagai pemain depan dari masing-masing kedua kubu ini, Bung? Ya. Kalau saya melihat ya, yang pertama karena dia memakai dari Chelsea Thomas Tuchel, di mana kita melihat bahwa kalau di bagian di belakang untuk Chelsea pasti dia bertumpu kepada David Silva. David Silva ini salah satu pemain back David Silva. Ya, dia Diego Silva yang memiliki pengalaman berada di lini belakang. Mulai dari Brasil, pernah dia di PSG, sekarang dia pindah ke Chelsea. Inilah sedangkan di lini tengah ditopang oleh Alonso yang memiliki pergerakan yang bisa membantu dari Abraham untuk mencetak bola. Saya kira formasi ini yang dipakai oleh Thomas Tuchel untuk berusaha untuk meraih kemenangan pada pertandingan kali ini. Ya, kira-kira bagaimana ini, Bung? Kalau dari prediksi Bung Rusli, hasilnya pertandingan kedua tim ini nantinya bagaimana? Apakah seri? Ya, kalau saya melihat, melihat dari performa, melihat dari latar belakang, melihat dari kebugaran pemain, ya saya bisa memprediksi bahwa insyaallah ya mungkin Chelsea yang akan memenangkan pertarungan ya. Tapi bukan dibalik juga itu.
Tote juga tidak bisa dipandang enteng. Kenapa? Karena dia memiliki motivasi atau semangat di lini semangat karena dia menjadi tuan rumah dan biasanya Jose Mourinho kalau dia sudah kalah satu kali ya dia sangat jarang untuk kalah secara berturut-turut. Apalagi yang dia lawan ini adalah tim-tim ya yang bisa dikatakan adalah gengsi. Ya, ini adalah syarat gengsi antara Tottenham dengan Chelsea. Ini kenapa Tottenham pasti akan tidak mau dipermalukan di depan pendukungnya sendiri. Begitu juga di Chelsea ya dia datang dengan motivasi yang sangat tinggi untuk memenangkan pertarungan. Saya kira mungkin begitu untuk. Ya, jadi Bung Rusli kelihatannya hasilnya nanti ini imbang atau ini ya seri atau menang atau bagaimana Bung? Ya ini saya ya mungkin kalau saya memprediksi ya mungkin berpihak kepada tuan rumah berpihak kepada Chelsea. Ya tamu Tottenham ya. Tamu bukan Tottenham. Ya, demikianlah pemirsa prediksi big match antara Tottenham antara Chelsea versus Tottenham. Ya, kita nantikan bagaimana jalannya pertandingan ini dan pemirsa jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis. Demikianlah obrolan singkat kita terkait dengan pertandingan Liga Inggris antara Chelsea dan Tottenham. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.